Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya di sini menjelaskan tentang perikatan yang lahir dari undang-undang menurut Sawarnemi. Menurut pasal 1954 ayat 1, Sawarnemi ialah penyelesaian urusan orang lain untuk sementara waktu dengan tanpa sepengetahuan orang lain itu dan tanpa diberi kuasa. Mengikat Sawarnemi atau disebut gestur untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakilinya atau disebut dengan domisius itu dapat mengerjakan sendiri urusannya. Yang kedua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Yang pertama, death, yaitu perbuatan sesuai dengan hukum. Death dibagi menjadi dua. Yang pertama, death, istilah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, Sawarnemi. Sawarnemi adalah suatu perbuatan di mana seorang dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah, dan seorang itu mengurus kepentingan orang lain tanpa sepengetahuan orang ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ketiga, perikatan yang lahir dari jurisprudensi. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang terjadi karena undang-undang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri. Misalnya, kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal, yakni pewaris, kepada para krediturnya, atau keadaan hukum seperti yang terjadi dalam hal diputuskannya pernyataan pailit. Yang kedua yaitu perikatan yang terjadi karena undang-undang yang disertai dengan tindakan manusia. Selanjutnya nomor 4 yaitu perikatan yang lahir dari kesusilaan. Pada pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan yang kelima yaitu perikatan yang lahir dari hukum adat. Hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah. Sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat, corak dalam hukum adat, yakni yang pertama tradisional, dan yang kedua keagamaan, yang ketiga kebersamaan, yang ketiga konkret dan visual, yang kelima terbuka dan sederhana, dan yang keenam dapat berubah dan menyesuaikan, yang ketujuh tidak dimodifikasi, yang ke-8 musyawarah dan mufakat. Mungkin dari sini teman-teman ada yang tanyakan, monggo.